warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selamat datang di podcast Wacana bersama kami dari tim kreatif Dema UIN Sunan Kalijaga Masa Bakti 2020. Pada kesempatan kali ini saya Lili Awanda Faidatin bersama dengan Mas Haikal. Ya, Mbak Titin gimana? Mbak Titin ya. Mbak Titin kan. Oke. Mas Haikal ini adalah seorang menteri dari salah satu kementerian di Dema UIN Sunan Kalijaga, yakni dari Kementerian Riset dan Teknologi. Sebelumnya boleh dong Mas perkenalan diri sendiri dan juga mungkin nanti bisa menjelaskan juga bagaimana Kementerian Riset dan Teknologi itu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Haikal Fadil Anam dan innalillahi. Saya diamanai sama Pres untuk jadi Menteri Riset dan Teknologi. Nah, sebelum itu saya sendiri dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7. Alhamdulillah ya. Jadi mahasiswa akhir yang segera akan menyelesaikan skripsi, Mbak. Oke, mahasiswa akhir ternyata. Mahasiswa akhir ya. Jadi udah lumayan lah pengalaman di kemahasiswaan gitu ya. Seperti itu, Mbak. Jadi cukup lah. Oh iya, dari Jawa Barat. Asli orang Sunda dong. Dari Sunda. Betul. Gitu. Ya. Tadi kan udah perkenalan nih Mas Menterinya. Kita panggil Mas Menteri aja ya teman-teman kayak gitu. Mas Wisnu Tama aja Mas Menteri. Mas Menteri gitu kan. Ya, tadi kan kita ketahui bersama bahwa beliau ini adalah seorang Menteri Riset dan Teknologi. Kalau boleh tahu Kementerian Riset dan Teknologi itu yang kayak gimana sih Mas Menteri gitu? Baik. Ya, terima kasih Mbak Titin. Ya, jadi di Menteri Riset dan Teknologi itu kita bicara program kerja dulu aja ya. Boleh. Ada 4 program kerja yang menjadi prioritas kita. Pertama ada podcast Wacana, ya ini. Oke, podcast Wacana. Dibantu sama Mbak Titin dari Menteri PP, Pemberdayaan Perempuan. Nah, kemudian yang kedua itu ada menyajikan data infografis. Nah, itu bisa dilihat di Instagram Dema UIN Suka. Terus kemudian ada juga yang ketiga itu data infografis, bentar lupa ini. Gara-gara pandemi. Lamaan di rumah ya, lamaan tidur. Gak masalah, oke. Data infografis, kemudian riset internal. Jadi riset internal dan eksternal itu ada 2 riset yang udah dipublikasi sama Menristek. Pertama riset tentang bagaimana kemudian mahasiswa itu kuliah di tengah pandemi. Jadi lebih ke bagaimana kemudian respon mahasiswa lah. Kemudian yang kedua tentang UKT. Ya, karena kan di tengah pandemi ini kampus justru mengeluarkan kebijakan DPI gitu kan, yang kemarin di demo itu kan. Nah, Ristek kebetulan meriset tentang UKT. Bagaimana kemudian UKT mahasiswa, apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya gitu kan. Dan ya udah ada hasilnya, dan ada kritikan juga sebenarnya masuk dari mahasiswa ke Kementerian Ristek dan Teknologi, karena katanya di dalam kritikan itu antara Menteri Ristek tidak menggunakan metode ilmiah. Ya mau bagaimana menggunakan metode ilmiah, sedangkan antara responden dengan keharusan dengan realitas itu berbeda. Karena kan mahasiswa UIN itu mencapai 22.000 dan sedangkan responden itu masih sedikit dan itu bermasalah gitu kan. Yaitu tentang riset internal dan eksternal. Kemudian ada satu lagi itu, lupa apa ya satu lagi. Apa tuh? Bentar. Data infografis, riset internal, kemudian tadi itu podcast Wacana, satu lagi itu ini info beasiswa. Ya. Nah, ini menarik karena kenapa kemudian kita ingin menyajikan bagaimana kemudian info beasiswa itu beredar di mahasiswa, karena itu penting. Mahasiswa itu biasanya cari yang beasiswa gitu kan, gratis gitu kan, karena beasiswa itu penting khususnya bagi Mas Menteri kan? Oh iya, saya juga pernah dapat beasiswa. Oh gitu, sama berarti kita ya. Jadi memberikan informasi tentang beasiswa, tentang seminar, kemudian tentang simposium, kemudian tentang banyak lainnya. Jadi Ristek mencoba untuk mencari informasi, kemudian menyebarkannya pada seluruh mahasiswa melalui akun Dema UIN Sunan Kalijaga itu. Nah, gitu teman-teman, keren banget kan program-program yang sudah dijabarkan oleh Mas Menteri dari Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, untuk itu dari sekian program kerja yang telah dipaparkan, ada satu hal yang memang cukup menarik perhatian saya gitu. Bahwasanya sebagaimana kita ketahui bahwasanya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang secara kuantitas sekitar 22.000 mahasiswa ya,
Namun ketika Kementerian Riset dan Teknologi melakukan riset baik internal maupun eksternal, secara responden tidak memenuhi kualifikasi dari ketentuan ilmiah, dari standar ilmiah seperti itu. Nah, kalau boleh tahu sebetulnya ini apa sih faktor yang mungkin menurut Mas Menteri sendiri nih yang kemudian menjadikan itu, mungkin apakah kurang publikasinya kah, atau bagaimana minat dari teman-teman berpartisipasi dalam hal-hal kemajuan seperti istilahnya untuk mendukung teman-teman di LKM, atau seperti apa? Kira-kira bagaimana itu? Kalau menurut saya sendiri, faktor yang mempengaruhi kurangnya responden itu pertama memang dari internalnya sendiri, dari internal KKM. Kita di Dema UIN Sunan Kalijaga sendiri menyadari bahwa kita kurang dalam publikasinya. Kita kurang menggerakkan seluruh massa internal kampus kita untuk melakukan publikasi tentang riset itu sendiri. Jadi seharusnya dari Dema UIN Sunan Kalijaga menginstruksikan lebih kepada Dema Fakultas, kemudian Dema Fakultas melakukan instruksi untuk HMJ gitu ya, HMPS gitu ya, dan HMJ sebarlah ke teman-teman seluruh jurusannya. Seperti itu. Tapi memang kemarin juga sudah diinstruksikan seperti itu, tapi mungkin ini ada dua masalah gitu. Entah berhenti di Dema Fakultas atau berhenti di HMJ atau di mahasiswanya sendiri yang memang tidak ada minat untuk melakukan isi kuesioner dari riset itu sendiri gitu. Jadi ya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu ya. Yang penting lah kita udah mencoba dan berusaha lebih gitu. Intinya seperti itu sih. Iya, tentu ini menjadi Pak? Menjadi evaluasi ya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman Dema UIN Sunan Kalijaga, mohon maaf seperti itu. Tapi begini, ketika kita berbicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan tulis-menulis atau salah satunya dengan agenda riset yang dilakukan, tentu ada kaidah-kaidah atau standar-standar ilmiah yang harus diperhatikan. Nah, kita biasanya ini teman-teman mahasiswa, kita identik banget dengan tugas-tugas yang salah satunya adalah membuat jurnal, membuat makalah seperti itu. Nah, ada nggak sih Pak kalau mungkin dari teman-teman Kementerian Riset sendiri mengartikan atau mengetahui atau bagaimana ya, barangkali ada sesuatu yang bisa dibagikan kepada teman-teman, bagaimana sih standar kita dalam menulis makalah sebagai bentuk tugas? Karena kebanyakan tugas-tugas yang dikumpulkan itu sebatas menjadi tugas untuk menggugurkan kewajiban agar dinilai teman-teman seperti itu. Padahal seandainya itu secara penulisan, secara pembahasan itu matang dan bagus, itu kan bisa diteruskan untuk publikasi dan seterusnya, dan itu menjadi karya yang sangat keren tentunya kan seperti itu. Kira-kira gimana sih mungkin Mas Menteri menanggapinya? Ya, terima kasih Mbak Titin. Jadi memang menarik ya, Kementerian Riset sendiri salah satunya adalah mengurusi tentang bagaimana kemudian publikasi mahasiswa itu lebih tinggi lagi. Karena menurut penelitian, saya lupa namanya, penulisan di UIN Sunan Kalijaga sendiri masih terbilang cukup tinggi di antara kampus-kampus Universitas Islam yang lain. Nah, kemudian tadi menarik itu, kenapa sih mahasiswa itu hanya diberi tugas itu hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi tidak kemudian melakukan tugas itu dengan serius, dengan penelitian yang cukup, dengan referensi-referensi yang memang primer gitu kan, dan dengan analisis yang luar biasa gitu kan. Lalu sedangkan mahasiswa itu hanya untuk menggugurkan tugas dan tidak sedikit juga yang copy paste gitu. Betul, biasanya kan yang banyak terjadi seperti itu. Ngopas terus pindah nama doang, ganti nama gitu. Nah, itu kan lebih bahaya karena plagiasi. Nah, mungkin sebaiknya sebagai mahasiswa, karena di kampus itu mempunyai trilogi kampus, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian gitu kan. Dan di sini masuk salah satu pendidikan dan penelitian. Nah, penelitian itu penting karena bisa memberi dampak yang luar biasa pada masyarakat. Nah, dengan itu ketika mahasiswa diberi tugas oleh dosen, lebih diseriuskan lagi untuk kemudian bisa dipublikasikan jurnal dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Karena ketika hanya sampai tugas dan terbuang menjadi sampah gitu kan, makalah-makalah yang menjadi sampah gitu kan, seharusnya itu pengalaman ya jangan-jangan. Ya mungkin dari awal-awal gitu seperti itu. Ya itu seharusnya diminimalisir untuk tidak seperti itu gitu. Seharusnya bisa untuk kemudian dipublikasikan di jurnal dan mendapat pengakuan dari yang lain gitu. Karena ketika sudah publis di jurnal itu memiliki daya tarik, prestasi itu tersendiri gitu kan. Jadi itu memiliki kebanggaan tersendiri lah, bisa publikasi di jurnal nasional, apalagi jurnal internasional gitu. Nah,
Itu penting. Jadi jangan sampai membuat makalah kemudian jadi sampah gitu. Oke. Nah, kalau tadi misalkan dari Mas Menteri Riset ini sendiri mengatakan bahwasanya seyogyanya mahasiswa itu ketika diberikan tugas salah satunya dalam bentuk makalah, tentunya paling tidak mulai sekarang kita marilah ayo mengusahakan agar tidak sebatas menjadi tugas yang berakhir menjadi sampah atau dibuang dengan sia-sia. Namun lebih daripada itu kita bisa meneruskannya menjadi sebuah karya ilmiah. Ada iklan. Oke, ada pesawat ya teman-teman. Kayak iya, menjadi karya ilmiah yang sebetulnya itu bisa membanggakan, katakanlah begitu, untuk penulis sendiri. Nah, di antara teman-teman mahasiswa, kalau sepanjang saya pernah menemui teman-teman dan menanyakan ya, ditanyakan kepada saya, gimana sih sebetulnya dari makalah tulisan-tulisan yang sudah kita buat dari tugas awal kita bisa dialihkan atau dibentuk dalam konsep jurnal, itu kira-kira bagaimana sih Mas? Atau mungkin bedanya gimana sih gitu? Ya, pertama di sini saya bukan ahli kan, dalam hal jurnal gitu, hanya berkacamata dari pengalaman. Pertama ketika makalah sudah selesai, karena makalah itu beda konsepnya dengan jurnal, formatnya pun berbeda. Betul. Karena makalah itu lebih untuk tugas presentasi di kelas dan jurnal itu lebih dalam lagi dan spesifik gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang tema tentang makalah itu ingin dipublikasikan di jurnal, maka kita pertama harus lihat jurnal mana dulu yang kita ingin tempuh. Kita bisa cari misalnya tentang Islamic Studies atau Islamic ekonomi atau biologi gitu kan. Kita lihat jurnalnya dulu, kemudian kita lihat template atau author guideline gitu kan. Jadi kita lihat bagaimana format penulisannya, kemudian bagaimana persyaratan-persyaratannya, lalu kemudian kita bisa benahi makalah itu. Menyesuaikan dari makalah menjadi format jurnal gitu. seperti Misalnya, itu. Referensinya lebih ditambah lagi, kemudian analisnya diperdalam lagi, dan kajiannya lebih dispesifikkan karena jurnal itu cakupannya lebih spesifik gitu daripada makalah. Ya, gitu. Betul. Mungkin seperti itu secara singkatnya. Tapi kalau ingin lebih dalam ya mungkin bisa ditanyakan lagi kepada dosen-dosen yang memang ahlinya gitu kan. Karena saya gitu kan dibanding. Jangan gitu dong. Jangan mengkerdilkan diri gitu dong. Ya, seorang menteri riset gitu ya teman-teman. Ya, sebelum diakhiri nih teman-teman, apa ya istilahnya? Cut. Sebelum diakhiri lanjut nih, maksudnya nanti di cut kamu. Sebelum diakhiri nih teman-teman, apa sih yang sebetulnya mungkin dari Mas Menteri sendiri ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa Winsuka gitu kan, biar apa ya istilahnya, kita sebagai mahasiswa memiliki semangat untuk tulis-menulis dalam artian menulis secara lebih produktif, menulis sebagai karya ilmiah yang memang dalam artian punya orientasi akademik seperti itu, dan tidak hanya menghasilkan tulisan-tulisan yang akhirnya hanya menjadi sampah belaka. Kalau kata Mas Menteri seperti itu. Gimana sih pesannya, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman? Kembali lagi ke trilogi kampus tadi. Ketika kalian masuk menjadi mahasiswa gitu kan, agak bijak sedikit. Agak bijak sedikit teman-teman. Ketika teman-teman masuk menjadi mahasiswa misalnya, terus ada 3 poin penting di kampus, yaitu penelitian, pendidikan, dan pengabdian. Salah satunya penelitian. Penelitian itu dilakukan dan dituliskan gitu kan. Jadi harus bisa bagaimana kemudian kita itu bisa menulis dengan cara-cara yang bagus dan memang benar gitu kan. Sesuai kaidahnya. Pertama itu. Kemudian karena ketika menjadi mahasiswa mau tidak mau harus bisa menulis gitu. Karena di tugas akhir pasti ada skripsi gitu. Betul yang ada gitu. Tapi sebagian juga ada yang dalam bentuk visual, misalnya video dan lain sebagainya. Nah, di UIN sendiri kayaknya tidak ada itu bentuk akhir, tugas akhir dari perkuliahan itu video, nggak ada kan? Skripsi itu, karena itu pasti harus bisa menulis. Kemudian teman-teman mahasiswa harus mempunyai semangat yang tinggi gitu kan. Asik, semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi dalam mengkaji-kaji isu-isu atau mata kuliahnya sendiri gitu. Karena dalam dunia akademik itu lebih spesifik, lebih luar biasa gitu. Karena profesor itu tidak ada yang mengkaji secara umum gitu. Karena spesifik, karena profesor itu udah paling tinggi di dunia akademik kan. Nah, jadi mulai dari sekarang arahkan minat apa di bidang apa, sehingga teman-teman fokus di satu, misalnya tentang gender terus, tentang seksual terus, maksudnya bukan seksualitas betul nggak masalah, dalam hal seperti itu, tentang tafsir terus.
Ya, seperti harus itu. Jadi punya concern ya, kurang concern gitu lah. Jadi lebih spesifikkan. Kemudian ada pengabdian gitu kan di trilogi. Pengabdian itu bisa dalam hal apapun gitu. Misalnya ikut organisasi apa gitu. Kemudian bersama dengan masyarakat, mengabdi pada masyarakat, dan pasti di kampus juga ada namanya KKN gitu kan. KKN tentu. Itu juga salah satu untuk mewadahi mahasiswa untuk mengabdi. Selain itu juga bisa mengabdi melalui demo gitu. Oh, BTW kemarin ini ya teman-teman, di Jogja ada demo nih, atau mungkin di kota-kota besar yang ada di seluruh Indonesia juga terjadi demo gitu kan. Mas Menteri ikut demo? Kebetulan ikut. Kebetulan ikut teman-teman. Oke. Ikut yang di mana kalau boleh tahu? Di Malioboro. Oh, di Malioboro, luar biasa. Tapi nggak anarkis ya. Oke, dengan catatan itu ya. Oke, nggak masalah. Gitu. Jadi pengabdian juga bisa melalui demo. Misalnya demo yang memang langsung tertuju untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, misalnya tentang Omnibus Law. Jadi ya kita demo itu bukan untuk bukan menghabisi anarki gitu. Bukan untuk anarki, tapi orientasinya untuk, tidak itu ya. Untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan menekan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian bisa mengganti apa yang di demo gitu. Jadi demo itu tidak kemudian berkesan negatif gitu, tapi demo itu sebenarnya bagus gitu, karena pemerintah reformasi itu karena ada demonstrasi. Iya, betul. Dan mungkin akibat demo bisa memberi pengaruh-pengaruh yang baik, tapi karena anarki itu jadi bisa buruk gitu. Karena anarki itu bisa jadi buruk gitu. Jadi dalam kutip pengabdian kepada masyarakat dengan demonstrasi itu tidak dalam kerangka atau cara-cara yang anarkis. Itu. Keren ya teman-teman sekalian. Aplaus dong buat Mas Menteri. Aplaus ya kita ya. Berat. Selain menjadi Menteri Riset dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga dari perwakilan mahasiswa gitu kan, khususnya Dema UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tapi beliau ini adalah seorang aktivis yang memang juga cukup aktif mengawal isu-isu yang hari ini tengah menjadi keresahan masyarakat Indonesia secara umum. Nah, gitu sih ya teman-teman. Apalagi nih Mas? Udah kayaknya ya. Ya, udah aja berarti nih ya. Oke, mungkin perihal riset, perihal penulisan dan seterusnya mungkin akan kita bahas lagi di sesi-sesi selanjutnya, karena ini merupakan podcast wacana dan sesi yang pertama kali gitu kan. Tentunya ini menjadi menjadi pembuka yang semoga nantinya bisa menjadi podcast istiqomah. Ya, podcast istiqomah. Ya, semoga ya. Yang penting kita komitmen lah. Yang penting dengan komitmen seperti itu. Oke, begitu aja ya. Sebelumnya terima kasih Mas Menteri yang telah hadir sebagai tamu di acara podcast wacana Dema UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Bakti 2020. Sampai jumpa lagi bersama saya Lili Auna Faidatin di kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa teman-teman, di sini kami tengah berada di Warung Kopi Secangkir Jawa. Silakan teman-teman yang berada di lokasi Sorawajan bisa mampir ke sini. Terima kasih. Bye bye. Bye bye dong Mas. Bye bye.